Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini, kita semua diundang untuk kembali merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus menyapa kita untuk senantiasa hidup menurut bimbingan roh. Sebab jika tidak, kita akan senantiasa jatuh di dalam kekuatan-kekuatan dunia yang menghambat kita untuk semakin dekat bersatu dengan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini bagaimana Yesus ketika ia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ia menegur mereka, ia mengingatkan mereka bagaimana cara hidup mereka, teristimewa cara hidup keagamaan mereka, dan juga cara hidup mereka dalam relasi dengan orang lain. Yesus mengingatkan mereka supaya mereka harus hidup di atas dasar kasih yang sejati, ya. Bukan sebaliknya, mereka menggunakan hukum, mereka menggunakan aturan untuk menindas orang lain. Sesungguhnya, bagaimana cara hidup yang didasarkan pada kasih? Santo Paulus kepada umat di Galatia, bab 5 ayat 18 sampai 25, ia mengingatkan kita bahwa orang-orang benar, orang-orang beriman adalah orang-orang yang mau hidup di bawah bimbingan atau dipimpin oleh Roh Allah. Sebab orang-orang yang hidup dalam bimbingan Roh Allah akan senantiasa hidup untuk menghasilkan buah-buah roh. Santo Paulus mengatakan, jikalau kita hidup di bawah bimbingan roh, maka kita akan hidup di dalam buah-buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan buah-buah roh inilah yang akan senantiasa mengantar kita untuk memahami kebaikan dan kebenaran Allah yang membuat kita selalu berada dalam satu jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup bersama Allah. Namun di sisi lain, jikalau kita tidak hidup di atas dasar cinta yang sejati, kita tidak hidup di bawah bimbingan roh, maka kita akan hidup menurut kehendak diri kita sendiri, yaitu keinginan dunia yang bersifat keinginan daging.
Dan keinginan daging itu nyata ketika Santo Paulus mengatakan seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah yang diingatkan oleh Yesus hari ini melalui Santo Paulus. Bahwa hendaklah kita hidup di dalam roh. Hidup di mana segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah dan untuk kebahagiaan sesama. Bukan untuk mencari popularitas diri sendiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudari, mari kita merenungkan kisah hidup iman kita. Bagaimana cara kita berelasi dengan sesama? Bagaimana cara kita melayani? Apakah kita sungguh melayani dengan ketulusan, kejujuran, dan cinta? Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam hidup, karya, dan pelayanan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.